Salam sahabat terkasih dalam Tuhan. 11 janji Tuhan untuk mereka yang percaya. Janji Tuhan bagi para murid-muridnya juga berlaku untuk kita semua orang Kristen yang percaya padanya, sebab kita merupakan pengikut setia Yesus. Akan tetapi yang terjadi sekarang ini adalah timbulnya keraguan terhadap janji Tuhan tersebut. Kita sebagai manusia seringkali merasa takut dan khawatir akan hukum Taurat, dan Tuhan selalu mengingatkan jika Ia adalah Immanuel yang akan selalu menyertai kita. Semua kuasa atas surga dan bumi berada di tangannya, sehingga kita tidak perlu lagi meragukan kuasa dari Tuhan tersebut. Janji Tuhan yang pertama adalah menjanjikan pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dalam firman tersebut tertulis jika kita sebagai manusia yang sudah mengakui segala kesalahan serta dosa kita, maka Ia akan menepati janjinya dan akan melakukannya dengan sangat adil, dan Ia akan mengampuni semua dosa kita serta membersihkan diri kita dari semua perbuatan salah yang sudah kita lakukan di dunia ini. Janji Tuhan yang kedua adalah menjanjikan keselamatan, sahabat terkasih. Firman berkata, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Yesaya 49 ayat 25. Jadi sahabat terkasih, janganlah engkau pernah khawatir akan keadaanmu hari ini, karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan kita semua keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Janji Tuhan berikutnya adalah memperoleh kehidupan kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, kehidupan yang kekal dalam Kristen bermakna kehidupan selamanya di kerajaan Allah bersama dengan Allah kita. Kematian dalam Kristen artinya adalah menjalani kesiksa di neraka yang merupakan milik iblis. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, janganlah kita pernah khawatir lagi, karena Tuhan kita berjanji akan memberikan kita kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Janji Tuhan berikutnya adalah hikmat dalam kebijaksanaan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Sahabat terkasih dalam Tuhan, jika Ia sudah menjanjikan hikmat kebijaksanaan dan meminta kita yang merasa kekurangan dalam kebijaksanaan untuk memintanya pada Allah, dan Allah akan memberikan kebijaksanaan tersebut pada setiap orang yang meminta. Hal ini bisa terjadi, sahabat, sebab Allah Maha Pemurah dan penuh dengan belas kasih pada kita sebagai umatnya, sahabat terkasih. Jadi jangan sungkan untuk meminta kebijaksanaan bagi Anda yang mengalami jalan buntu dalam memutuskan sesuatu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan hikmat bagi mereka yang percaya. Janji Tuhan berikutnya adalah janji kesembuhan dan kesehatan. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Yeremia 30 ayat 17. Janji Tuhan bagi orang percaya sudah menebus semua dosa-dosa kita umatnya di atas kayu salib, dan bukan hanya memberikan kita keselamatan, sahabat terkasih, namun juga memberikan kesembuhan lewat bilur-bilur yang diderita Yesus. Yesus sudah mengalahkan kuasa akan maut dan menjanjikan kita untuk terbebas dari segala penyakit dan juga kehidupan yang kekal. Tidak, Tuhan juga menjanjikan kita sebagai umat kita jangan pernah gagal atau takut di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pada saat kita secara terus-menerus mengandalkan Tuhan, maka semua keberhasilan akan Tuhan berikan kepada kita, sahabat terkasih. Janji Tuhan berikutnya adalah selalu melindungi umatnya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 8. Sahabat terkasih, di sekeliling Yerusalem terdapat beberapa gunung yang adalah benteng alami untuk melindungi Yerusalem dari segala macam bencana alam
dan menjadi pelindung umat Yerusalem dari semua musuh. Kita sebagai umat harus percaya jika kita tidak akan berjalan sendiri di dunia, sebab Allah sudah berjanji akan terus menyertai kita dan melindungi kita, umatnya, sahabat terkasih. Jadi jangan pernah takut, sahabat terkasih, karena Allah, Yesus Kristus, akan selalu melindungi umatnya hanya bagi mereka yang percaya kepadanya. Janji Tuhan berikutnya adalah menolong dalam kesesakan dan kegelapan masa lalu. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Mazmur 46 ayat 2. Mungkin banyak hal yang tidak masuk ke dalam logika tentang apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Namun pada Mazmur 46 ayat 2 tertulis jika Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan untuk menolong dalam kesesakan kita. Semua masalah yang terjadi dalam kehidupan seberapapun beratnya akan segera dipulihkan Tuhan karena janjinya yang akan menolong kita dalam kesesakan tersebut. Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk menjadikan segala sesuatu yang baru untuk kita. Kita bisa mengalami perubahan dan terlepas dari segala belenggu yang sudah mengikat kita pada masa lalu. Pada 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sahabat terkasih, janji Tuhan berikutnya adalah memenuhi kebutuhan kita dan masalah finansial. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Dalam Filipi 4 ayat 19 tersebut tertulis jika Tuhan berjanji akan selalu memenuhi semua kebutuhan kita dari kekayaan dan kemuliaannya. Sehingga ini tentunya membuat kita harus yakin dan percaya dengan semua kebutuhan kita. Sebab Tuhan akan memenuhi dan bahkan mencukupi semua kebutuhan kita tersebut. Selain itu dalam Matius 6 juga dikatakan tentang makna Paskah. Jika burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan dengan sangat baik, maka terlebih bagi kita manusia yang lebih dipelihara oleh Tuhan. Tuhan juga sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Firman berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan juga sudah menjanjikan akan menambahkan segala sesuatu pada kita dengan cara mencari lebih dulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya. Dan semua itu akan ditambahkan pada kita seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33 dan juga pada Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Janji Tuhan berikutnya, sahabat terkasih, adalah menolong dalam jerat kegelapan dan niat jahat seseorang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Sahabat terkasih, saat kita ada dalam keadaan yang sangat buruk dan berjalan bagaikan di lembah kelam, maka janji Tuhan bagi orang percaya akan memberikan damai sejahtera. Rasa ketakutan sendiri bukanlah berasal dari Allah, sebab Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, ketaatan, dan juga kasih. Jangan biarkan roh ketakutan mengambil alih kuasa pada diri kita dan merampas sukacita. Mazmur 23 ayat 4 berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan juga sudah berjanji untuk selalu melindungi kita umatnya di setiap langkah kita yang kita perbuat. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, hanya bagi mereka yang percaya yang akan ditolong oleh Tuhan Allah kita. Sahabat terkasih dalam Tuhan, janji Tuhan berikutnya adalah menolong dalam ketidakpastian masa depan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Yeremia 29 ayat 11. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, rancangan ini berlaku untuk kita semua sebab Tuhan tidak ingin ada dari kita yang celaka dan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Saat Tuhan menciptakan kita manusia, Ia juga sudah menyediakan semuanya untuk kita. Untuk itulah sangat penting bagi umatnya mengetahui apa yang sudah Tuhan rencanakan dan melakukan dengan baik, maka janji Tuhan akan kita dapatkan. Ulangan 28 ayat 13 juga menjelaskan, jika Tuhan ingin kita menjadi kepala bukan menjadi ekor, naik dan tidak turun, ini semua akan digenapi Tuhan saat kita mendengarkan dan melakukan semua perintahnya dengan taat dan patuh, sahabat terkasih. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, dengan begitu banyak yang sudah Tuhan janjikan pada kita sebagai umatnya, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu percaya dan menjalani setiap perintahnya, supaya kita bisa merasakan janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sebab Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.